Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin donat dan ini adalah donat maizena. Caranya gampang banget, bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Dan ini donatnya lembut banget. Buat yang udah penasaran nih apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatan donat maizena ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Untuk membuat adonan donat kali ini, saya akan menggunakan mixer MX100, ini dari Mito. Ini kapasitasnya besar banget, sampai 500 gram tepung kering. Oke, lanjut aja. Di sini kita masukin bahan-bahannya. Yang pertama, masukin 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian di sini ada tepung maizena, kita masukkan sebanyak 25 gram. Lalu susu bubuk sebanyak 25 gram. 40 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 125 sampai 130 ml susu HT full cream. Selanjutnya ada 1 butir telur utuh. Dan untuk ukuran telurnya ini beserta cangkangnya adalah 60 gram. Oke, semua bahannya udah masuk, mulai dari tepung terigu protein tinggi, tepung maizena, ragi instan, susu bubuk, gula pasir, serta susu UHT udah masuk semuanya. Kita akan mixer menggunakan kecepatan yang paling maksimal untuk membuat roti. Untuk mengatur kecepatan mesinnya, di sini saya akan mulai dari yang paling minimal secara perlahan dulu, supaya nanti tepungnya ini nggak berhamburan kemana-mana. Adonan ini akan kita aduk hingga dia mulai tercampur rata aja, udah seperti ini. Baru ini kita masukkan bahan berikutnya, yaitu margarin. Untuk margarinnya, di sini saya menggunakan 30 gram. Kalau misalkan teman-teman mau ganti dengan butter juga boleh. Selanjutnya di sini boleh ditambahin dengan garam atau enggak, boleh juga. Di sini saya tidak menambahkan dengan garam. Margarin udah masuk, langsung aja adonannya ini akan kita mixer menggunakan kecepatan maksimal hingga dia kalis. Kalau udah kalis, nanti dia seperti ini. Kalau udah kalis, kita keluarin adonannya, kemudian kita bulet-buletin aja seperti ini. Setelah dibulat-bulatkan, taruh di wadah. Sebelum itu jangan lupa wadahnya udah diolesin dengan minyak, supaya nanti kalau mengembang dia nggak menempel ke samping-sampingnya. Setelah itu kita akan diamkan adonannya ini selama 45-60 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, di sini karena cuacanya lumayan panas ya di rumah, jadi saya cukup mendiamkan selama 45 menit saja. Setelah 45 menit, kita kempiskan adonannya seperti ini. Kita akan buang udaranya dengan cara diulenin seperti ini, sampai dia benar-benar kempis dan udaranya juga udah mulai keluar semuanya. Nah, kalau udah semuanya seperti ini, baru kita akan potong-potong sesuai selera untuk besarannya. Untuk di sini saya akan membagi donatnya menjadi 15 bagian. Dan untuk satu pieces adonannya di sini sekitar 35 sampai 36 gram. Pertama, setelah kita bagi, kita timbang, kita buletin biasa aja di sini, kita sisihin sampai semuanya ditimbang sama rata. Kalau udah dibagi semuanya, ambil satu yang paling awal tadi ditimbang, kita tarik semua adonannya ke satu titik ke bagian belakang seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita rounding supaya dia bagian atasnya mulus. Salah satu tips lagi supaya bagian atasnya benar-benar mulus, olesin tangan yang buat ngerounding itu pakai tepung terigu supaya atasnya itu bisa mulus cantik. Sesuai yang saya bilang tadi ya, ditarik semuanya ke satu titik di belakang, kemudian kita rounding, jangan lupa dikasih tepung terigu di tangan supaya nanti bagian atasnya mulus. Dan ini udah ada baking paper yang udah saya siapin. Kebetulan baking paper yang saya gunakan ini nggak mudah menempel ya. Kalau misalkan dia mudah nempel untuk adonannya, baking papernya itu bisa ditabur dengan tepung terlebih dulu supaya nanti adonannya kalau misalkan mau digoreng itu nggak lengket ke bagian baking papernya. Kalau udah semuanya 15 jadi seperti ini, dan sebagian akan saya bikin jadi bomboloni, jadi cuman tipis gitu. Untuk memipihkannya saya menggunakan tekanan seperti ini, alat seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya ini nggak apa-apa, nggak masalah, bisa menggunakan tangan, ditekan aja sesuai ketebalan yang teman-teman inginkan.
Kalau misalkan pakai alat seperti ini, jangan lupa untuk alatnya ini diolesin dulu dengan tepung terigu, supaya kalau pas menyet dia nggak menempel ke bagian adonan donatnya. Di sini yang akan saya bikin bomboloni itu sekitar 6 pieces. Yang lainnya nanti akan saya bikin untuk donat saja. Jadi yang lainnya bolong tengah, yang 6 cuman dipipihkan aja. Untuk bomboloninya kita diamin selama 45-60 menit baru kita goreng. Tapi untuk yang bikin donat kita diemin dulu selama 25 menit. Jadi beda ya. Dan untuk bikin donatnya kita diamin selama 20 menit. Jadi beda ya. Untuk mendiamkannya, di sini akan saya pindahkan ke wadah seperti ini, ke nampan. Kemudian ini akan saya tutup dengan kain supaya bagian atasnya itu nggak kering. Kalau untuk bikin donatnya ini setelah 20 menit kita akan buka dulu seperti ini. Kemudian saya pipihin sedikit aja. Setelah itu saya akan lubangin bagian tengahnya seperti ini. Untuk melubangi bagian tengahnya banyak cara, nggak harus seperti ini. Kebetulan di sini saya menggunakan spuit yang saya olesin atau saya taburin dulu dengan tepung supaya nanti nggak menempel di bagian spuitnya. Kalau misalkan nggak pakai spuit, bisa pakai tutup botol atau ujung botol juga boleh. Atau misalkan pakai jari telunjuk kita lubangin di bagian tengahnya juga bisa. Jadi nggak harus seperti ini ya teman-teman. Banyak cara untuk melubanginnya, cuman saya lebih simpel aja kalau misalkan dengan cara seperti ini. Kalau udah semuanya di sini bagian yang kecil-kecilnya ini kan agak berantakan ya. Di sini akan saya tarik aja, saya bulet-buletin, saya tarik semuanya ke satu sisi, ke bagian belakang, kemudian saya buletin aja kayak gini. Setelah dilubangin seperti ini, saya akan diamkan lagi donatnya sekitar 25 menit, kemudian nanti bisa digoreng. Jangan lupa untuk mendiamkannya ditutup dengan kain supaya dia bagian atasnya nggak kering, atau bagian luar adonannya nggak kering. Kalau udah 25 menit, kita bisa goreng. Siapin woknya, kemudian kita siapin minyak di sini. Setelah itu akan kita goreng ya. Sebaiknya untuk minyaknya ini agak lebih banyak supaya nanti dia nggak menempel ke bagian bawah untuk bikin donatnya. Nah, kalau udah panas, biasanya saya pakai sumpit kayu seperti ini. Kalau dia udah keluar gelembung-gelembung di samping-sampingnya, berarti dia udah cukup untuk bisa menggoreng donatnya. Untuk apinya jangan terlalu besar, kita pakai api sedang ke kecil aja, supaya nanti bagian dalam dari donatnya ini benar-benar matang. Jadi dia nggak gosong bagian luarnya, kemudian bagian dalamnya itu kurang matang. 25 menit udah kayak gini. Sebenarnya harusnya yang digoreng dulu adalah bomboloni ya teman-teman. Tapi di sini saya kelupaan kalau ada bomboloni, jadi saya langsung goreng aja yang donatnya. Kemudian kalau udah masuk, langsung aja kita putar-putar bagian tengahnya supaya dia bagian tengahnya nggak nutup ya. Puter-puternya nggak usah ekstrim, yang penting dia udah diputer sebentar seperti ini udah cukup. Kalau udah tinggal kita goreng aja seperti ini. Jangan lupa kita gunakan api sedang ke kecil supaya bagian dalamnya juga ikut matang. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, langsung aja kita balik. Dan ini jangan dibolak-balik, cukup satu kali balik aja supaya white ringnya itu ada serta kelihatan cantik nantinya. Selain itu, white ring ini juga indikator proofingnya udah pas atau belum. Nah, ini dia, ini udah selesai. Kalau udah selesai, kemudian langsung aja kita angkat seperti ini. Hampir aja kelewatan, jadi bagian tengahnya agak kecoklatan banget ya, bagian bawahnya agak kecoklatan banget. Tapi perhatiin teman-teman, ini white ringnya kelihatan banget, jadi ini proofingnya pas. Pastinya ini enak banget dan empuk. Nih, cara cantik banget, Masya Allah. Ini dia hasilnya, seperti ini. Kita langsung aja lakukan ke semuanya. Nah, ini untuk gorengan donat bomboloninya, hampir aja kelupaan. Jadi yang kita masukin selanjutnya adalah yang bomboloninya. Jangan lupa, apalagi kalau menggoreng bomboloni itu harus pas untuk panasnya. Kenapa? Karena dia nggak lubang di bagian tengahnya ya. Kalau misalnya lubang di bagian tengahnya itu sangat gampang diprediksi dia bagian dalamnya matang atau enggak. Tapi kalau untuk bomboloni, pastikan proofingnya pas dan menggorengnya juga jangan menggunakan api yang terlalu besar.
Kalau misalkan terlalu besar, takutnya bagian dalamnya itu belum mateng, tapi bagian luarnya udah kecoklatan. Wah, itu yang paling gak enak banget. Jadi gunakan api sedang ke kecil dan pastikan proofingnya itu udah pas. Kita goreng lagi sisanya. Ini 5 terakhir, jadi menurut saya ukurannya ini pas, gak terlalu besar juga gak terlalu kecil. Jangan lupa untuk apinya, kalau misalkan minyaknya terlalu panas, bisa kita gunakan api yang paling kecil dulu supaya nanti minyaknya nggak terlalu panas. Nah, ini kita angkat aja, kemudian kita sisihkan. Udah selesai deh semuanya. Nah, ini sisanya dari donat yang bagian tengahnya tadi ya. Di sini saya goreng aja, kemudian kalau ini langsung saya aduk-aduk seperti ini. Nah, ini dia hasil donatnya. Ini enak banget, empuk, dan whitery-nya kelihatan banget. Ini proofingnya pas, rasanya enak. Kalau misalkan ditekan, itu bakalan balik lagi. Menurut saya ini donatnya pas banget, enak. Kita bikin toppingnya ya. Untuk toppingnya sebenarnya sesuai selera. Kayak gini aja ditabur dengan gula halus juga bisa. Cuman saya ingin bikin lebih coklat-coklat, jadi banyak rasa coklat. Di sini saya menggunakan coklat susu. Kemudian langsung aja di sini saya lelehin. Kalau misalkan pakai glaze juga bisa, tapi di sini biar lebih simple aja saya pakai coklat. Di sini coklatnya saya tim seperti ini sampai dia meleleh. Kalau udah leleh, kemudian saya angkat. Ini udah bisa kita gunakan untuk olesan bagian atas dari donatnya. Ambil satu donatnya, kemudian kita celupin di bagian coklatnya. Setelah itu langsung saya celupin lagi di bagian mesesnya seperti ini. Nah, kita tunggu deh sampai coklatnya dingin, nanti dia ngeset. Nah, kayak gini nih donatnya, nggak ada kerut-kerut ya. Setelah beberapa lama pun dia juga tetap seperti ini, cantik. Nggak ada yang mengkerut karena memang dia nggak overproofing. Biasanya kalau mengkerut itu karena dia overproofing. Nah, kita ambil lagi satu donatnya, tuh cantik banget. Nah, seperti ini. Atau misalkan nggak usah diolesin dengan meses juga bisa. Atau misalkan mesesnya mau diganti dengan kacang juga bisa. Sesuai selera lah untuk topping. Untuk bomboloninya, karena di sini coklat, tema-temanya coklat, jadi semuanya akan saya kasih coklat di sini pakai Ovomaltine. Untuk filling dari bomboloni ini saya gunakan Ovomaltine. Nah, ini cantik banget, Masya Allah. Bagian tengahnya whitery-nya kelihatan, udah cantik banget rasanya. Oke, ini dia bomboloninya udah jadi seperti ini. Tinggal kita tabur aja dengan gula halus. Sebenarnya ya, kalau saya pribadi lebih suka donat seperti itu biasa aja, kemudian ditabur dengan gula halus. Kayak gitu aja udah sedap sih menurut saya. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia, ini yang bomboloni. Jadi kayak gini, ini isinya. Tuh, dia balik lagi. Tuh. Coba kita belah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Masya Allah. Tuh, bagian dalamnya matang semuanya ya. Jadi meskipun tidak lubang di bagian tengah, dia tetap matang semuanya seperti ini. Dan empuk banget tuh. Dia bisa balik lagi. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Dia balik lagi loh posisinya. Enak banget. Tuh. Ini enak banget, serius. Teman-teman harus cobain ini. Nah, ini yang kedua setelah bomboloni. Ini adalah donat yang bolong tengah. Jadi seperti ini bagian tengahnya. Coba ya kita buka.
Saya mau cicipin yang ini aja deh. Ini terlalu coklat banget buat saya. Jadi saya mau cicipin yang ini aja. Sebenarnya saya pengennya cicipin yang ini. Cuman kan ini udah banyak ya, udah biasa. Saya mau cicipin yang ini. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin donat maizena ini di rumah, karena ini caranya gampang banget, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin bomboloni super enak, super lembut seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.